Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan moderasi Islam. Mata kuliah yang diampu oleh Pak Mujibur Rahman MSI. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dafa Khairul Muna, NIM 2141 1040 2103 dari kelas 1 KIB. Mengapa perlu adanya moderasi Islam? Karena kita perlu adanya moderasi beragama atau moderasi Islam itu sebagai solusi agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta keseimbangan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun kehidupan secara keseluruhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal, yaitu yang pertama, pengertian pendidikan moderasi Islam. Yang kedua, manfaat dan tujuan moderasi Islam. Yang ketiga, landasan normatif moderasi Islam. Yang keempat, landasan historis moderasi Islam. Dan yang kelima, prinsip-prinsip moderasi Islam. Dan yang terakhir, penutup. Oke, langsung saja ke pengertian moderasi Islam. Moderasi Islam adalah satu di antara banyak terminologi yang muncul dalam dunia pemikiran Islam, terutama dalam dua dasawarsa belakangan ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa moderasi Islam merupakan isu pada abad ini. Oke, selanjutnya, manfaat dan tujuan moderasi Islam. Tujuan moderasi beragama atau moderasi Islam tak lain untuk menghadirkan keharmonisan di dalam kehidupan kita sebagai sesama anak bangsa. Sedangkan manfaat dari moderasi Islam yaitu tak lain agar kita bisa bertenggang rasa, toleran, menghormati persaudaraan, dan menghargai keragaman. Oke, selanjutnya yaitu landasan normatif moderasi Islam. Landasan normatif moderasi Islam itu bersumber dari Al-Quran surah Ali Imran ayat 110 yang artinya menjadi khairu ummah atau umat yang baik. Itu salah satu indikatornya adalah bisa menjadi umatan wasatho. Oke, yang selanjutnya, landasan historis moderasi Islam. Sebagaimana diketahui, dalam 15 tahun terakhir ini dunia disibukkan oleh perilaku sebagian kelompok gerakan Islam yang mendukung dan mempraktikkan fanatisme dan radikalisme. Sebagian kecil dari mereka mempraktikkan ekstremisme dan bahkan terorisme atas nama jihad. Oke, lanjut tentang prinsip-prinsip moderasi Islam. Moderasi Islam memiliki 6 prinsip, yaitu yang pertama keadilan atau adalah,
toleransi, tasamuh, keseimbangan atau tawazun. Selanjutnya keberagaman atau tanawuh. Yang kelima keteladanan atau uswah. Dan yang keenam pembelajaran ta'i. Oke. Dari keenam prinsip-prinsip moderasi Islam, tersebut, saya akan menjelaskannya satu persatu. Oke, yang pertama, keadilan atau adalah. Pengertian adil artinya berpihak kepada yang benar karena baik yang benar ataupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut lagi tidak sewenang-wenang. Makna al-adl dalam beberapa tafsir. Menurut At-Tabari, al-adl adalah sesungguhnya Allah memerintahkan tentang hal ini dan tidak menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan adil, yaitu al-insaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Dia menyuruh hamba-hambanya berlaku adil, yaitu bersifat tengah-tengah dan seimbang dalam semua aspek kehidupan dan berbuat ihsan. Islam menyuruh umatnya untuk berlaku adil dalam segala aspek kehidupan tanpa adanya dikotomi agama dan perbedaan keyakinan. Moderasi Islam merupakan konsep perlakuan adil terhadap setiap orang dengan menjaga dan memelihara hak setiap orang. Nurdin menyatakan bahwa perlakuan adil meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak melebihi atau mengurangi daripada yang sewajarnya. Yang kedua, tidak memihak dan memberi keputusan yang berat sebelah. Yang ketiga, sesuai dengan kemampuan, tingkatan, dan atau kedudukan. Yang keempat, berpihak atau berpegang kepada kebenaran. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, tidak sewenang-wenang. Oke, tentang prinsip moderasi Islam yang kedua, yaitu toleransi atau tasamuh. Toleransi adalah berasal dari kata samahatun atau tasamah. Kata ini pada dasarnya berarti aljud atau kemuliaan, atau sa'at al-sadr, lapang dada, dan tasahul atau ramah, suka memaafkan. Makna ini selanjutnya berkembang menjadi sikap lapang dada atau terbuka, welcome, dalam menghadapi perbedaan yang bersumber dari kepribadian yang mulia. Sikap toleransi dalam Islam ditegaskan dalam Al-Quran terkait dengan sikap interaksi sosial yang saling terbuka dan untuk saling mengenal. Perbedaan suku, agama, keyakinan, dan latar belakang seseorang bukan untuk saling menghina, tapi untuk saling mengenal. Moderasi Islam memberikan kepahaman tentang makna toleransi atau tasamuh dalam mensikapi persoalan kehidupan yang berbeda. Pluralitas manusia adalah kenyataan yang dikehendaki Tuhan. Hal ini merujuk pada pernyataan Al-Quran bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal dan saling menghormati. Dalam konteks moderasi Islam,
perilaku toleran merupakan satu persyarat yang utama bagi setiap individu yang menginginkan satu bentuk kehidupan bersama yang aman dan saling menghormati. Oke, yang selanjutnya yaitu yang nomor 3, keseimbangan atau tawazun. Di antara ajaran Islam adalah at-tawazun, yakni menetapkan keseimbangan dalam pertimbangan eksistensi, kehormatan yang terdiri dari jasmani atau jasad, al-aql atau akal, dan aruh atau roh. Prinsip moderasi Islam diwujudkan dalam bentuk keseimbangan positif dalam semua segi, baik segi keyakinan maupun praktik, baik materi ataupun maknawi, keseimbangan duniawi ataupun ukhrawi, dan sebagainya. Islam menyeimbangkan peranan wahyu ilahi dengan akal manusia dan memberikan ruang sendiri-sendiri bagi wahyu. Dan akal. Dalam kehidupan pribadi, Islam mendorong terciptanya keseimbangan antara ruh dan akal, antara akal dengan hati, antara hak dengan kewajiban, dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya, yang keempat, yaitu keberagaman atau tanawu. Keberagaman merupakan sesuatu yang tidak mungkin dihindari karena sudah menjadi sunnatullah. Di masyarakat manapun akan didapati keanekaragaman dalam berbagai hal, baik suku, agama, bahasa, dan keyakinan. Perbedaan suku, ras, agama merupakan keniscayaan terhadap ciptaannya. Mengingkari perbedaan tersebut sama dengan mengingkari kodrat. Pada prinsipnya, tidak ada satupun agama dan kepercayaan yang dianut oleh umat manusia mengajarkan kekerasan, kebencian terhadap manusia dan makhluk hidup. Yang ada adalah pemahaman yang salah terhadap ajaran agama yang dianutnya. Oke, selanjutnya yang nomor 5 yaitu keteladanan atau uswah. Muslim itu harus memiliki keteladanan bagi kaum yang lainnya, karena pada dasarnya seseorang menjadi muslim melekat dalam dirinya sebagai juru dakwah yang mengajak kepada kebaikan, sebagai penyuruh kebaikan agar berhasil dalam seruannya dan diikuti oleh banyak orang, harus didasarkan pada keteladanan. Adanya sifat uswah sebagaimana Nabi Muhammad SAW dalam mengajak kaum jahiliyah menuju ilahiyah dengan sikap keteladanan, yaitu akhlakul karimah. Dalam hal ini peserta didik harus diajarkan dan ditanamkan sifat keteladanan dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga dalam dirinya akan menginternalisasi sifat-sifat mulia yang akan menjadi teladan bagi kaum yang lain. Keteladanan tersebut dapat berupa sikap muslim yang menghormati tetangganya sekalipun berbeda keyakinan, berinteraksi sosial dengan menjunjung tinggi toleransi, dan mau menolong sesama, menghargai orang lain, menghargai perbedaan dan mampu bekerja sama dengan berbagai lapisan masyarakat
tanpa membedakan agama dan keyakinan. Oke, selanjutnya yang keenam, yaitu yang terakhir, pembelajaran PAI. Pembelajaran PAI merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah yang memiliki peranan sangat strategis dalam membentuk pribadi peserta didik terhadap moderasi Islam. Pembelajaran PAI sebagian dari pendidikan mesti direncanakan dengan baik, karena kualitas pembelajaran yang baik akan mempengaruhi kualitas pendidikan, sedangkan kualitas pendidikan yang ada di suatu negeri akan mempengaruhi terbentuknya peradaban negeri tersebut. Tujuan pembelajaran PAI tidak hanya sebatas mengajarkan tentang akidah dan ibadah, namun mengajarkan berbagai aspek kehidupan yang lebih luas. Pelaksanaan pembelajaran PAI diharapkan dapat memahamkan peserta didik tentang ajaran Islam dengan pemahaman yang komprehensif, tidak dengan pemahaman yang sempit, kaku, dan bahkan keliru. Munculnya ekstremisme dan radikalisme di masyarakat yang disinyalir banyak pengikut dari kalangan usia peserta didik harus menjadi bahan evaluasi berbagai pihak, khususnya para pelaksana dan pemerhati pendidikan. Ajaran Islam itu mengajarkan santun, toleransi, keseimbangan, dan keteladanan yang harus diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh guru di sekolah untuk menyiapkan peserta didik agar memiliki pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan terhadap nilai-nilai Islam yang sesungguhnya. Oke, dan yang terakhir yaitu penutup. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.